Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar aku semua? Tetap sehat dan selalu semangat. Pada pertemuan akan saya lanjutkan pembahasan tentang LNG teknologi sesi yang kedua. Oke, kita simak saja tanyaan yang berikut. Oke, kita lanjutkan lagi tentang dasar liquefaction, proses refrigerasi. Ya, ini ya sudah familiar dengan ini ya. Ini adalah siklus refrigerasi, fisiknya seperti ini ya, kompresi, kondensasi, ekspansi, evaporasi. Di sini fluida yang akan didinginkan dialirkan di sini, terus keluar dari steam ya, secara dingin. Yang sekarang tadi yang di sini adalah refrigerannya. Nah, ini faktanya masih uap karena dia sudah mengambil panas dari steam ini sehingga dia menguap, sudah menjadi uap, sudah keluar dari kurva, masuk ke kompresi, ditekan menjadi superheated vapor, masuk ke superheated heater, kemudian dinginkan ya menjadi saturated vapor, terus mengalami kondensasi, kemudian dia menjadi liquid ya, refrigeran liquid ya, pasti tepi kurva itu liquid, kemudian diekspresikan. Saat diekspresikan tekanan turun, dia masuk ke dalam kurva, jadi campuran antara liquid dan vapor di sini. Kemudian diuapkan di sini, mengalami evaporasi, dia mengambil panas dari steamnya, dari feednya, kemudian menjadi vapor ya, begitu seterusnya. Sudah paham ya yang ini ya. Nah, yang ini adalah proses dasar liquefaction. Apa beda dengan tadi di sini? Kalau tadi kan langsung, sementara di sini adalah refrigerannya setelah berubah menjadi liquid yang keluar dari kondensasi. Kondensor itu dimasukkan dulu ke vapor. Jadi dialirkan, dilewatkan di evaporator sehingga dia menjadi dingin ya. Kemudian baru mengalami ekspansi. Ini adalah circular refrigeration. Di sini penambahan refrigeration cycle di sini ya. Namanya adalah auto refrigeration. Itu ada cascade, ada MCR, dan ada volt. Ada proses ini, proses teknik, proses ini ya, yang paling awal orang ngomong ya, APCI proses ya. Nah, yang pertama adalah cascade itu ketebalan suhu yang sangat rendah. Ini ada feednya, gasnya yang diinginkan akan digunakan menjadi LNG. Ada beberapa tahapan, ada refrigeration cycle yang pertama, kemudian nanti cycle yang kedua. Nah, di sini jadi ini setelah melewati kondensasi, dialirkan dulu, didinginkan dulu lagi ke sini, kemudian dibalik ke sini. Nah, ini juga sama ya, setelah mengalami didinginkan ke sini, masuk ke sini sampai dengan tahap yang keempat ya. Sama seperti itu berurut. Jadi tahap 1 masuk ke tahap 2, masuk ke tahap 3, masuk ke tahap 4 sampai suhunya semakin semakin turun di sini. Yang berikutnya adalah penggunaan method cascade ya, di sini menggunakan kemudian mengerti lens. Terus yang terakhir dan metodenya ambil dari produknya LNG, produknya ini yaitu C4, sebagian dari produk C4 ini metodenya digunakan sebagai refrigeran ya, sebagai MCR, sebagai refrigeran. Di sini mendinginkan gas yang sebelumnya menjadi LNG. Nah, setelah dari sini kemudian dikembali ke depan, bagian diambil digunakan dari refrigeran ini dan mengalami proses refrigerasi ini, kemudian kembali ke depan. Ya, di sini kendalanya adalah lebih mahal
yang investasi mahal, rata dikurangi, refrigeran itu dicampur, ada propan, ada metana, ada nitrogen, ya, satu menjadi satu cycle, sekarang jadi satu. Nah, ini adalah alat pendingin utama ya untuk proses Prico dan Philips. Yang tadi ini adalah MHE heat exchanger yang apa ini, plat ya, tipe plat. Dalam banyak plat, ada plat, ada shear plat ya, ini ada wet plat. Kemudian PCI adalah MCR particular ya, menggunakan refrigerator, ada propan, menggunakan MCR. Pertama menggunakan propan dulu, kemudian berikutnya dengan menggunakan MCR. Seperti tadi ya, propan ini sebagian dari mesin, kemudian naik sini. Sementara yang MCR ini dari keluar kondensasi, dikira naik sini, kemudian dipanaskan. Ada auto refrigeration di sini namanya tadi, seperti yang tadi disebut di awal-awal. Nah, inilah namanya MHE ya, main heat exchanger, alat pendingin utama PCI. Kalau tadi yang Prico dan Philips menggunakan heat exchanger tipe plat, kalau ini menggunakan MHE ini. Dilihat banyak sekali ya, untuk angkut juga menggunakan alat yang sangat panjang ini, dalamnya seperti ini. Nah, ini siklus ini ya, ada feed gas, ini warna merah ya, feed gas. Nah, MCR yang vapor itu gas, sementara MCR yang inlet itu ada yang hijau. Nah, di sini tadi bukan panas. Kemudian di sini ya, yang MCR yang liquid ini diekspansikan, ada menggunakan valve ini ya, keluar. Nah, yang tadi feed gas, sementara yang ini yang valve ini keluar lewat sini ya. Nah, yang istilahnya ini yang tadi warna merah, ada di pertukaran panas ya, cold bundle ini, di pada cold bundle ini menyambung ini, dia berubah menjadi LNG. Nah, di sini ada dua ya, di sini kemudian di sini. Nah, alatnya seperti ini. Ini feed gasnya, ini yang MCR yang vapor, tekanan rendah. Kemudian ini bundle, sementara ini adalah cold bundle. Nah, di sini vapornya, di sini kondensasinya proses ya, menjadi liquid. Kemudian yang hijau ini yang cold, kemudian yang vapor ke sini. Nah, feed gasnya menjadi ya, dan yang mengekspansi ya, yang jadi yang liquid ya. Nah, di sini juga jadi dua kali saya ekspansi. Nah, kemudian di sini kan dingin. Nah, ya, menyerap suhu dari feed gasnya, kemudian sampai ke sini mulai dia berubah menjadi vapor. Nah, keluar vapor ini. Kemudian panas balik ya, masuk ke bawah. Jadi kalau menutup yang bocor ya, problemnya di situ. Nah, LNG teknologi ini adalah optimasi pipeline karena fluktuasi pemakaian gas promosi dalam setahun kapasitas kecil, kebanyakan menggunakan expander. Kalau kapasitas kecil ini
kapasitas lebih besar dari 1 juta per tahun itu menggunakan refrigeration cycle atau kombinasi dengan turbo propeller. Kalau yang kecil menggunakan ini, kalau yang kapasitas besar dari 1 juta ton per tahun menggunakan untuk ekspor gas, memudahkan transportasi. Prosesnya ini menggunakan ini. Yang paling banyak adalah ICI ya, 90%. Yang kan dikembangkan ini yang mahal ya, yang ikut ini. Nah, untuk produksi dari tahun 60-an sampai dengan tahun 2010 ya, tahunnya mengalami kenaikan ya, dalam ton per tahun per tren ya. Dalam satu trennya ini ada sampai dengan, kalau tahun 2010 itu bisa sampai 7 juta ton per tahun per tren ini. Ini yang kalau yang mini ya, menggunakan dengan menggunakan trailer atau kereta api sejauh 40 km ya, tidak menggunakan api melalui darat. Bila harga gas tinggi akan dinaikkan. Kemudian untuk karakteristik penyimpanan LNG ya, ini tentang tangki LNG ya, bisa dilihat sendiri. Nah, sebenarnya karakteristik dari LNG-nya terdapat di sini, dimana dengan tekanan tertentu dia akan membuka dirinya sehingga bisa keluar. Ya. Ini LNG yang dingin, sangat dingin, ditampung di sini ya, kolek. Kemudian yang hangat ini uapnya ya, kan ada sebagian yang menguap. Di sini kembalikan lagi skemanya dan sirkulasi di bawah ini, loading dan loading dengan menggunakan kapal sih. Nah, ketika dia kapal yang bisa jadi diputus. Nah, ini ada valve di sini, sirkulasi, pompa sirkulasi ini. Kemudian ketika kapal, nah ini masuk ke kapal, di loading dan jadi dibuat. Nah, sebagian ada yang di marine full gasnya ya, full gasnya itu di flare kan, ini gasnya yang tadi ada yang menguap. Ini problem-problem kalau ada kebocoran, bottom plate cracked ini di sini. Kemudian ada barrel contamination, ada barrel settling, ada tangki yang rusak. Nah, ini ada berbagai tangki, ada yang di atas permukaan dan ada di bawah permukaan. Ini yang di atas permukaan, ini yang di bawah permukaan. Setiap tangki di atas pasti ada pressure valve, itu untuk keamanan ya. Jadi tekanannya kan bisa naik, tekan tertentu, vakumnya di luar ya, itu otomatis membuka. Dia menggunakan kontrol tekanan ya, pada tekanan tertentu dia membuka, tekanannya di sini terjaga, karena kalau bisa berbahaya ya, bisa meledak. Kalau ini untuk si tangki di atas permukaan ya, kalau yang ini di bawah permukaan. Untuk si tangki seperti ini ya, sangat besar ya. Nah, ini yang kemarin sudah dibahas, ada CO2 dan H2S unit, H2O unit, H2O unit, pemisah benda, kemudian proses pencairan.
Di sini ada setiap ya, setiap satu flare. Yang daily version di sini juga ada sertifikat, ada flare ya. Setiap juga ada. Pada putus ini flare-nya juga beri satu di sini. Juga ada sebagian yang liquid, yang gasnya di flare kan, semuanya liquid di sini di burning period. Lanjut capacity improvement ya, untuk pengangkut LNG juga mengalami peningkatan kapasitas tahun dari tahun 60-an sampai dengan tahun 2010. Di sini ya, tahun 2010 ini sampai dengan 160-an ya, 160 meter kubik, 160 ribu meter kubik, berarti 160 juta liter ya. Ini untuk referensi dari bisa menampung sampai segitu. Memang jenis kapal macam-macam ya, ada yang kecil, ada yang besar, tapi ini maksimal bisa sampai segini dengan kemajuan teknologi. Pertama tahun 1990 sekitar 50-an ini, 50 literan, dan naik terus. Nah, ini kemasan maksudnya ya. Sementara intinya juga dipertanyakan, tapi costnya itu lebih murah, tidak bukan tanker LNG tadi, mini LNG transportation. Jadi divakumkan ya, vakum sekali ini pada tangki-tangki kecil ini, disusun, kemudian kayak masuk kontainer di sini, baru menggunakan kapal kontainer ini. Ini kapal kontainer ya, bukan kapal tanker. Nah, tapi ini pertanyaan. Oke, terima kasih. Yang tadi itu adalah penjelasan dari LNG teknologi sesi. Semoga bisa dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.